Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita berjumpa lagi dengan pelajaran biologi. Kita masih belajar jarak jauh ya, karena memang pandemi belum berakhir. Tetapi tetap kita berdoa, mudah-mudahan kalian tetap bersemangat dan memotivasi diri untuk tetap belajar dalam jarak jauh ini dan menjaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran manusia. Sistem peredaran darah manusia ini ada 16 jam pelajaran, tetapi pada kesempatan ini dalam tatap muka pertama Ibu akan membahas hanya komponen darah dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan mengaitkan dengan bioproses sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah, serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem sirkulasi manusia melalui studi literatur pengamatan, percobaan, dan simulasi. Indikator pencapaian khususnya menjelaskan komponen darah beserta fungsinya, menjelaskan penggolongan darah melalui jenis protein tertentu, menganalisis struktur organisme sistem peredaran darah beserta fungsinya, menjelaskan anatomi jantung beserta fungsinya, membedakan pembuluh darah vena arteri dalam sirkulasi, menjelaskan kelainan pada sistem sirkulasi darah. Kompetensi dasar 46 menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung dan pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem peredaran darah pada manusia melalui berbagai bentuk media dan presentasi. Nah, indikator pencapaian khusus saat menyajikan, karena kita tidak tatap muka, maka kalian hanya akan mengamati video, yaitu pengamatan sel darah merah. Jadi saat praktikum sudah ada videonya, lalu pengamatan cara menentukan golongan darah, ini juga saat praktikum, tetapi kalian cukup mengamati videonya. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, organ peredaran darah, dan mekanisme peredaran darah. Darah terdiri dari golongan darah, plasma darah, sel darah. Golongan darah ada sistem ABO, sistem resus, plasma darah, ya zat-zat organik, anorganik yang tersimpan di dalam plasma, dan sel-sel darah. Ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Organ-organ peredaran darah ada jantung, pembuluh darah. 4 ruang, 3 lapis dinding, denyutan ada sistol, diastol, sistem katupnya ada vaskula bicuspidalis, valvula tiscuspidalistis, dan valvula semilunaris. Mekanismenya ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Nah, pada pertemuan ini kita hanya lebih mengeksplor dan membahas indikator 1-2, yaitu menjelaskan komponen darah beserta fungsinya. 2, menjelaskan penggolongan darah melalui jenis protein tertentu. Nah, di dalamnya kita akan membahas darah antara plasma dan sel darah. Jadi di dalam darah kita ada 55% plasma. Sedangkan sel darahnya hanya 45%. Nah, di dalam darah kita juga, di dalam plasma itu ada berbagai macam protein. Di antaranya ya ada antibodi. Di dalam sel darah merahnya ada ada antigen. Jadi ada protein tertentu yang menentukan golongan darah. Nah, kita juga akan membahas sel darah putih dan trombosit yang berhubungan pembekuan darah.
Sekarang tabel komponen darah. Di dalam darah kita, di dalam plasma terutama, ya ada komponen air ya. Fungsinya tentu sebagai pelarut. Ada yang dilarutkan tentunya, ada sodium, potasium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, albumin, fibrinogen, imunoglobin, ya. Ya, imunoglobin itu ya antibodi itu. Kalau garam ini fungsinya ya sebagai osmotic balance untuk buffering pH, regulasi of membran potensial. Jadi untuk potensial membran. Karena kalau kekurangan zat-zat ini, tentu nilai osmotiknya turun, pH-nya turun, dan potensial membrannya juga turun, dan semuanya akan menimbulkan sakit tentunya ya. Nah, di dalam plasma tuh juga ada albumin, fibrinogen, imunoglobin sebagai untuk osmotic balancing, pH buffering, coating, imunisasi respon. Jadi untuk merespon imun ya. Nah, di dalam plasma ini juga akan terlarut zat-zat makanan, nutrien, produksi metabolisme, produksi hasil respiratori, pernapasan ya, hormon, dan juga racun. Selain cairan plasma darah tadi, tentu di dalam darah itu ada sel-sel darah. Ada eritrosit yang jumlahnya secara normal kira-kira 5 sampai 6 juta. Leukosit 5 sampai 10 ribu. 5.000 sampai 10.000. Sedangkan trombosit 250.000 sampai 400.000. Fungsi dari sel darah merah yang utama adalah mengikat oksigen dan sebagian karbon dioksida. 99% sampai 100% oksigen diikat oleh sel darah merah. Tapi kalau karbon dioksida hanya 5% yang diikat. Selebihnya karbon dioksida itu terlarut di dalam plasma. Sedangkan leukosit ini ya sebagai antibodi, respon terhadap alergi, respon terhadap adanya bakteri dan virus, dan membersihkan jaringan-jaringan yang mengalami kerusakan. Sedangkan untuk trombosit adalah sebagai sel yang mampu membentuk benang-benang fibril pada saat terjadi luka atau untuk pembekuan darah. Tabel perbedaan sel darah. Eritrosit bentuknya pipih, cekung, bikonkav. Leukosit tidak tetap, amoeboid ya. Bahkan dia bisa berubah-ubah bentuk. Trombosit tidak beraturan, kayak pecahan genting lah. Pada saat kita memecahkan sebuah benda, maka tidak beraturan ya, begitu trombosit. Eritrosit tidak memiliki inti. Leukosit berinti. Intinya bahkan ada yang lebih dari 1, ada yang 2, ada yang 3. Trombosit tidak berinti. Fungsi sel darah merah mengangkut oksigen dan memberi warna pada darah. Sedangkan leukosit membunuh kuman, prosesnya fagositosis dan diafidesis. Artinya dia bisa mengejar kuman, diafidesis. Trombosit untuk pembekuan darah. Umur sel darah merah 120 hari, kurang lebih 3 bulan ya. Setelah 3 bulan sel darah merah tentu akan diproduksi kembali. Di manakah tempat produksi sel darah merah? Di sumsum tulang. Nah, sel darah merah yang rusak akan dikirim ke hati untuk menjadi empedu. Sedangkan leukosit hanya 4 sampai 5 hari. Jadi kalau di dalam tubuh kita tidak ada leukosit, karena cuma 4-5 hari dia beredar ya, itu pun saat ada infeksi. Kalau di dalam tubuh tidak ada infeksi, misalnya kita ambil sputum kita, cairan ludah. Di situ tidak ditemukan sel darah putih, itu artinya kita sehat. Tetapi jika di dalam sputum itu masih tampak bahkan banyak sel darah putih, itu menunjukkan ada infeksi dalam tubuh kita.
Oke, trombosit juga 8 hari. Tentu trombosit itu muncul pada saat kita memang sedang banyak infeksi, terutama pada saat ada luka, trombosit akan pecah dan membentuk benang-benang fibril. Tempat pembentukan sel darah, hati dan limpa saat embrio, sumsum tulang merah saat dewasa. Sumsum tulang merah, limpa dan kelenjar limpa, sumsum tulang merah. Eritrosit jumlahnya 5 juta sel darah merah per 1 mm kubik. Sedangkan leukosit 8.000 sel darah putih tiap 1 mm kubik. Yang tadi itu ya semuanya ini sebenarnya perkiraan ya, berdasarkan tentu hasil lab. Trombosit 250.000 sel keping darah tiap 1 mm kubik. Penyakit anemia, berkurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Leukosit jumlah sel darah putih lebih dari normal, ya kanker darah ya. Terus darah sukar membeku merupakan penyakit keturunan hemofilia. Atau juga anemia bisa. Oh, maksud saya bukan begitu. Pada saat seseorang itu sukar membeku darahnya, bisa karena hemofilia atau kekurangan vitamin atau mineral. Mohon maaf. Contoh kelainan komponen darah. Nah, seorang pasien memeriksa darahnya, dihitung hemoglobinnya. Hasil pemeriksaan hanya 10,5 gram per dl. Yang normal, ini bukan hitung satuan ya, ini hitungan berat. Minimal 10 sampai 16. Berarti kalau dia berada di titik dasar 10,5, maka pasti pasien itu mudah lelah, pucat, sering demam. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Ya jelas, karena hemoglobin itu kan sel darah merah. Fungsinya mengangkut oksigen. Kalau jumlahnya kurang, berarti oksigen yang terangkut juga kurang. Kalau oksigen terangkut kurang, berarti proses pernapasan dan pembentukan energi akan berkurang. Maka otomatis pasien mudah lelah karena kekurangan oksigen. Leukosit 15.200 gram ya, mu per liter. Nah ini kebetulan si pasien ini ya tidak terlampau, masih 12 ribuan ya, tidak di titik dasar. Kalau dia titik dasarnya misalnya leukositnya aja 9.000, itu juga bisa ada masalah. Atau kebalikan, leukositnya ditemukan misalnya sampai 20.000. Wah, itu tentu berbahaya ya. Karena leukosit itu punya kemampuan fagositosit, bisa kanker darah. Trombosit 4.000 hasil pemeriksaan si pasien. Normalnya kan 2.000 sampai 400.000. Dia 4.000 berarti normal, artinya tidak ada masalah jika dia mengalami luka, pembekuan darahnya akan terjadi dengan normal. Oke, anak-anakku sekalian, mulai ya dengan diskusi soal pertama nih. Jelaskan penyakit akibat jumlah leukosit dan trombosit tidak normal. Diskusikan ya. Nanti jawab saat pertemuan dengan guru di Zoom meeting atau juga jawab di Google Classroom. Macam-macam jenis sel darah putih. 1, neutrofil. Neutrofil ini merupakan garda utama melawan virus dan bakteri. Ya, jumlahnya paling besar nih, 1.800 sampai 800 ml. Nah, ini kurang lebih 65% dari seluruh sel darah putih yang ada. Dia fungsinya menjaga sistem imun. Dilepas dari sumsum tulang hanya bertahan ya 5 sampai 8 jam saja. Tetapi tubuh dapat memproduksi neutrofil hingga miliaran. Jadi neutrofil itu ingat bisa dibilang senjata utama atau pertama yang melawan virus dan bakteri di dalam tubuh kita karena dia punya kemampuan menelan, memfagositosit. Bagaimana kalau di sputum kita atau di riak ludah kita ya banyak ditemukan neutrofil, itu artinya apa? Ya, kita berada dalam posisi infeksi, banyak virus atau banyak bakteri gitu.
Yang kedua, basofil meningkatkan respon imun dan terhadap penyakit yang memasuki tubuh, misalnya parasit-parasit besar. Basofil juga dikenal sebagai pemicu asma. Ya, jadi kalau banyakkan basofil di dalam sel darah, ya asmanya kambuh. Jika dirangsang dengan zat-zat seperti debu, sel darah ini akan menghasilkan histamin yang menyebabkan radang saluran pernapasan. Jadi basofil ini kalau ada debu memasuki pembuluh darah, maka dia akan terstimulus menghasilkan histamin. Nah, histamin inilah kan yang menyebabkan tubuh bereaksi sehingga menimbulkan gatal atau bengkak-bengkak. Jadi alergi lah. Maka orang asma itu biasanya pada umumnya alergi debu. Karena pada saat debu masuk, maka akan muncul reaksi alergi yang bengkak-bengkak. Eosinofil melawan bakteri dan infeksi parasit. Infeksi parasit itu kayak cacingan. Banyak cacing di dalam tubuh kita. Eosinofil juga bereaksi ketika kalian mengalami alergi. Nah, tentu ini alerginya alergi mungkin makanan atau zat-zat lain yang tidak dikenali oleh tubuh. Misalnya telur. Kita mengkonsumsi telur berlebihan sehingga albumin itu menjadi benda asing. Maka eosinofil langsung menghasilkan sama histamin yang menyebabkan melawan terhadap albumin itu. Nah, perlawanan inilah yang menyebabkan tubuh kita menjadi bisa juga bengkak, gatal, dan sebagainya. Yang keempat, monosit. Monosit ini lebih besar dibanding dengan sel darah putih yang lain. Berpindah dari jaringan ke jaringan untuk membersihkan sel-sel mati, persis seperti truk sampah. Jadi dia melihat peperangan yang sudah terjadi, misalnya antara virus, bakteri, dan neutrofil sudah terjadi, neutrofil banyak yang mati, jadi nanah ya. Nah, kan berserakan tuh di pembuluh darah. Itu dibersihkannya oleh monosit. Tapi monosit juga bisa, seandainya di bekas peperangan tadi masih ada virus, bakteri, ya ditelan juga oleh dia, difagosit. Jadi membersihkan. Tapi dia bukan garda utama, dia mungkin penyapu sampah ya, atau pembersih terakhir. Nah, yang kelima adalah limfosit. Berperan menjaga sistem kekebalan tubuh, ada limfosit T, ada limfosit B. Limfosit T bekerja untuk membunuh bakteri dan virus, limfosit B berfungsi membuat antibodi yang akan melawan antigen. Jadi di dalam plasma ini juga ada sel darah putih yang kita sebut namanya limfosit. Tugasnya menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah, ada limfosit T. Jadi kalau ada bakteri dan virus, misalnya seperti corona sekarang, virus corona, maka selain neutrofil, limfosit T akan datang juga. Kalau neutrofil kan dia tidak mengenal apa saja, yakni makan, karena dia memang pemakan atau fagosit. Tapi kalau limfosit T, dia memakan sambil mengenali, oh ini apa ya, penyakit apa, oh ini corona. Nah, gitu. Nah, limfosit T itu setelah memakan dia datang ke limfosit B. Dikasih tahu ke limfosit B. Limfosit B, tadi saya sudah memakan virus corona. Maka limfosit B inilah yang akan membuat antibodi terhadap virus corona. Jadi ada semacam kerjasama antara limfosit T dan limfosit B. Dan ini mungkin pekerjaan ini 14 hari kurang lebih. Makanya pada saat kita terpapar virus corona, maka kita harus diam di rumah atau isolasi mandiri kurang lebih 14 hari. Karena waktu 14 harilah limfosit B sudah mampu membuat antibodi terhadap virus corona. Oke, ini soal yang kedua, berikan penjelasan kelainan atau penyakit jika ditemukan salah satu sel darah putih lebih banyak pada organ tertentu. Tadi Ibu udah terangkan, kira-kira kalau neutrofil tuh banyak ditemukan di sputum, kenapa kira-kira orang itu? Atau bahkan basofil yang banyak.
atau eosinofil? Jelaskan satu persatu. Silahkan nanti kamu jawab di Google Classroom atau saat berada tatap muka dengan gurumu di kelas atau saat Zoom meeting. Oke, kita akan masuk ke penggolongan darah. Jadi di dalam plasma darah kita itu ada antibodi dan di dalam sel darah merahnya ada antigen atau ada aglutinin. Ya. Jadi di dalam sel darah merah itu ada gen A, misalnya protein A, ada gen B. Jadi berdasarkan penelitian, setiap orang itu hanya memiliki protein A atau protein B di dalam sel darah merahnya. Nah, jika seseorang itu punya protein A di dalam sel darah merahnya, maka orang itu golongan darah A. Karena ada antigen A. Sedangkan jika di dalam sel darah merah seseorang ada protein B, ya dia golongan darah B. Dan jika keduanya ada, berarti dia golongan darah AB. Tetapi jika tidak ada, berarti orang itu tidak punya golongan darah AB atau A atau B, atau kita sebut dengan O. Maka Landsteiner memberikan istilah pada penggolongan darah ini dengan sistem ABO. Nah, tabel menunjukkan adanya proses aglutinasi, terutama saat kita praktek di laboratorium. Anti-A atau aglutinin A itu adanya di dalam serum. Jadi dalam cairan darah kita, serum, itu ada aglutinin. Aglutinin A, aglutinin B, dan aglutinin AB. Gitu. Berarti serum-serum ini diambil istilahnya dipak oleh, ya tentu oleh sebuah proses ya. Sehingga ya sudah dibotolkan. Kimia Farma kan itu yang punya tugas untuk membuat obat-obatan itu. Jadi kita sekarang tinggal pakai aja plasma darah. Antibodi A atau anti-A, antibodi B, anti-AB, dan anti-D. Nah, kalau anti-D ini berarti resus ya. Jadi antibodinya. Nah, sekarang kalau anti-A dicek dengan golongan darah A. Ternyata hasilnya begini nih. Positif atau ada bintik-bintik. Itu artinya menggumpal. Itu artinya apa? Jadi anti-A ini ketemu dengan protein A. Protein A atau gen A pada tubuh seseorang yang ada di dalam sel darah merah ketemu musuhnya, yaitu anti-A, yang menggumpal. Tapi kalau anti-B diteteskan pada golongan darah A, ya, anti-B diteteskan pada golongan darah A, dia mencair, tidak menggumpal. Itu artinya gen A tidak ketemu musuhnya. Gen A ketemunya anti-B. Berarti kalau seseorang itu golongan darah A, karena ada gen A di dalam sel darah merah, berarti di serum orang itu ada anti-B atau ada aglutinin B. Sehingga tidak akan terjadi penggumpalan. Jadi kebalik ya. Kamu golongan darah apa? Misalnya A. Ada di mana tuh golongan darah itu? Golongan darah itu adalah proteinnya jenis A, antigen A. Ada di mana? Ada di sel darah merah kita. Berarti di serum atau cairan darah ada nggak anti A? Ya tidak ada ya. Akan menggumpal. Yang ada adalah anti B atau aglutinin B. Golongan darah A, aglutininnya B. Golongan darah B, aglutininnya A. Golongan darah AB tidak punya aglutinin. Tapi golongan darah O, berarti kan artinya tidak punya antigen A dan B. Berarti di serumnya ada anti A dan B.
Aplikasi dalam kehidupan, silahkan dilihat. Ini darah seseorang diteteskan, anti A menggumpal, diteteskan anti B tidak menggumpal, diteteskan anti AB menggumpal, golongan darah A. Nah ini kebalikan nih, dikasih anti A tidak menggumpal, dikasih anti B menggumpal, AB menggumpal, anti RH juga menggumpal dikit ya. Nah kira-kira golongan darah apa nih? Hasil golongan darah X ini nih. Nah, jelaskan ya kenapa. Oke, nanti dijawab ya, silahkan di Google Classroom dan di saat jom. Nah, sistem golongan darah ABO berdasarkan hasil komposisi aglutinogen dan aglutininnya. Golongan darah pada manusia dibedakan menjadi golongan darah A, B, AB, dan O. Gini ya, tadi udah Ibu terangkan nih, golongan darah O itu memang tidak punya protein A dan protein B di dalam sel darah merahnya. Aglutinogen ya, atau gen lah boleh kalau kamu ingin mudah, gen gitu aja, gen A, gen B. Gen A ya ada pada orang golongan darah A, gen B ada pada golongan darah B. Jika ada gen AB ada pada AB gitu. Dan untuk aglutinin bertolak belakang. Yang aglutinogennya tidak ada, aglutininnya lengkap. Ya, yang aglutinogennya A, aglutininnya B. Aglutinogennya B, aglutininnya A. Yang lengkap aglutinogennya, aglutininnya tidak ada. Aglutinogen merupakan protein berupa antigen yang terdapat pada permukaan eritrosit. Aglutinin adalah protein berupa antibodi yang terdapat pada plasma darah. Yuk diskusikan ya, nomor 4. Golongan darah A mendapatkan donor dari golongan apa? Jika mengalami kecelakaan atau dia membutuhkan donor. Jelaskan alasannya ya. Silakan dijawab dan diskusikan bersama kelompok dan kemukakan saat Zoom meeting dengan gurunya. Atau di Google Classroom diisi juga ya. Golongan darah resus. Golongan darah resus itu ada resus positif, ada resus negatif. Resus positif memang ada protein resus. Ada jenis protein tertentu di sel darah merahnya. Sedangkan resus negatif tidak ada protein tertentu. Resus negatif dan kehamilan. Ketika seorang ibu hamil memiliki resus negatif dan bayinya memiliki resus positif, resus ibu tidak cocok dengan janin. Jadi berbeda kan? Ibu negatif, anaknya positif. Pada kehamilan anak pertama, ketidakcocokan resus ini biasanya tidak berpengaruh pada bayi karena ibu belum membentuk antibodi terhadap faktor resus. Antibodi biasanya baru diproduksi jika darah ibu bercampur dengan darah bayi. Misalnya saat melahirkan atau jika ibu mengalami pendarahan atau trauma pada perut selama kehamilan. Jika antibodi resus sudah terbentuk, masalah dapat terjadi pada kehamilan kedua dan selanjutnya. Antibodi tersebut bisa masuk melalui plasenta ke aliran darah bayi dan merusak sel darah bayi sehingga terjadilah anemia hemolitik pada bayi. Oke, jadi kamu sudah paham ya, kenapa ibu hamil harus diketahui jenis resusnya? Jawabannya baru yang ibu bahas. Tetapi kamu juga sebenarnya harus bisa menjawab, kalau ibunya positif, bayinya negatif bagaimana? Kalau ini kan kasus ibunya negatif, bayinya positif, resus. Tapi kalau ibunya yang resus positif dan bayinya resus negatif, gimana akibatnya? Oke, tolong dicari jawabannya. Oke, kita bahas sekarang proses pembekuan darah. Jadi di dalam sel darah merah itu, di dalam darah terdapat butir sel namanya trombosit. Trombosit itu terjadi pembekuan pada saat luka, memecahkan pembuluh darah. Nah, keping darah saling merapatkan satu sama lain pada serabut kolagen, membentuk penyumbat darah yang keluar berkurang. Fibrin membentuk suatu anyaman yang merangkap sel dan keping darah, membentuk suatu gumpalan yang membungkus luka. Jadi intinya pada saat kita itu luka, sobek misalnya, nah di sini sudah
banyak keping darah, trombosit ya. Tapi di sini juga dia langsung pecah membentuk fibrin, benang-benang fibrin yang kayak anyaman. Otomatis kalau dia udah menganyam di sini kayak menambal gitu, menambal bagian yang lubang, sel darah merah, sel darah putih, bahkan cairan plasmanya juga tidak akan keluar. Gitu. Nah, ini mekanisme pembekuan darah ya. Luka menyebabkan trombosit pecah. Apakah semua luka menyebabkan trombosit pecah? Tidak selalu sih. Ada kelainan. Contohnya orang yang tidak memiliki antihemofilia. Jadi, jadi yang normal luka itu langsung menyebabkan trombosit pecah. Jadi kena udara sedikit, trombosit pecah. Tapi bagi orang-orang yang hemofilia, jadi ada zat tidak ada antihemofilianya gitu. Jadi penyakitnya namanya hemofilia. Itu trombositnya tidak pecah. Trombosit tidak pecah ya udah tidak akan terjadi pembekuan dan darah akan mencair terus, bleeding dan menimbulkan kematian. Ini pada orang normal, trombosit pecah menghasilkan enzim trombokinase. Trombokinase mengaktifkan kalsium dan vitamin K. Nah, sekarang kalau orang yang tidak mengalami hemofilia tapi kekurangan vitamin, kekurangan kalsium, kekurangan vitamin K juga lamban pembekuannya. Jadi kalau ibu melahirkan itu kan pasti akan ada terjadi bleeding, pendarahan. Kalau dia kekurangan vitamin K, kekurangan zat besi, kekurangan kalsium, ya dia bisa meninggal gara-gara melahirkan karena pendarahan tidak pernah berhenti. Terus aja darahnya mengalir. Makanya ibu-ibu hamil sejak kehamilannya itu sudah diberikan vitamin-vitamin oleh dokter atau bidan sehingga nanti saat melahirkan dia akan memiliki kecukupan kalsium dan vitamin K. Nah, kalau ini cukup, protrombin, protein yang dihasilkan oleh hati ya. Jadi hati kita itu banyak fungsinya, diantaranya menghasilkan protein. Ya protrombin, ya fibrinogen itu dihasilkan oleh hati. Akan berubah menjadi trombin. Dan trombin akan memecahkan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Dan proses mekanisme ini tentu sangat cepat ya. Mungkin dalam waktu ya 5 menit atau 10 menit sudah terjadi pembekuan darah. Tapi tentu kalau pembekuan darahnya lamban, kemungkinan kalau dia punya penyakit hemofili atau kekurangan kalsium dan vitamin. Apa yang menyebabkan darah sukar membeku saat luka sehingga dapat menimbulkan kematian pada penderita? Jelaskan. Oke, Ibu barusan saja bicara. Tetapi seharusnya kamu juga bisa menjawab apakah darah itu bisa tidak dibekukan. Artinya gini, pada saat terjadi operasi anestesi, misalnya bedah jantung ya, namanya operasi bypass. Ada kelainan jantung, misalnya kan harus operasi tuh. Pasti kalau setiap menggunting pembuluh darah di jantung membeku, ya orangnya mati. Berarti pada saat operasi malah kebalikan. Darah tidak boleh membeku, harus encer terus, walaupun terjadi luka-luka pembuluh darah di mana-mana. Nah, berarti kamu sudah bisa kira-kira menganalisis ya, supaya darah tidak membeku itu apa? Berarti harus dinonaktifkan kalsium dan vitamin K-nya. Berarti nanti dokter bedah atau anestesi akan memberikan cairan tertentu yang akan mengikat kalsium dan vitamin K. Kalau dua mineral ini dan vitamin ini tidak ada, darah ya terus encer terus, tidak membeku. Karena kalau membeku membuat kematian pasien itu kecuali dalam saat anestesi. Oke, anakku sekalian, itulah materi pelajaran kita hari ini. Dan kalian boleh buka lagi buku referensinya. Bioasik membuat video yang sederhana, tapi tetap kita rela berbagi, ikhlas memberi, sukses bersama. Amin. Semoga kalian selalu dalam keadaan lindungan Allah dan semangat dalam belajar jarak jauh. Amin ya robbal alamin.
Masalah artikel aku minta alamatnya.